aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hidup tanpa kasih itu adalah hampa, sepo, atau hambar. Namun hidup bersama dengan kasih itu adalah indah, penuh warna kebahagiaan. Oleh sebab itu Tuhan tidak menginginkan bahwa umat manusia mengalami kehampaan. Tuhan menginginkan agar manusia hidup dalam kebahagiaan seperti suasana di dalam surga. Suasana surga penuh dengan kebahagiaan, sebab di dalamnya isinya hiduplah kasih dan mengasihi. Oleh sebab itu, tepatlah Tuhan mengajak kita untuk hendaklah saling mengasihi. Sebab apa yang dikatakan oleh Tuhan ini adalah perkataan dari orang yang berasal dari surga. Tuhan memberikan rahasia kepada kita tentang bagaimana agar kita bisa mengalami kebahagiaan surgawi. Sebab Tuhan kita berasal dari surga, maka nyatalah bahwa kita tidak meragukan apa yang disabdakannya, apa yang diperintahkannya kepada kita. Inilah perintah Tuhan, bahwa hendaklah kamu saling mengasihi, kasihilah seorang akan yang lain. Sebab di dalam kasih itu termuat dua makna penting. Yang pertama, bahwa kasih itu bersifat anamnesis, sebuah kenangan yang indah, penuh dan syarat akan kebahagiaan. Oleh sebab itu mengapa Ekaristi disebut dengan sakramen cinta kasih? Sebab disitulah kita mengenang cinta kasih ilahi, kasih pengorbanan bagi keselamatan kita. Dan kasih yang bersifat anamnesis itu membekas di dalam lubuk hati setiap orang. Ada daya transmisi dari kasih itu.
Dan itu bisa kita ketahui bahwa semisal seorang ibu memasak makanan dengan penuh kasih, maka kelezatan dari makanan itu pasti jauh lebih enak. Ada transmisi kasih kepada makanan yang ada dibuat dengan penuh kasih itu. Sehingga sang anak yang mencecap kelezatan dari makanan yang dibuat dengan kasih itu merasakan memoria yang indah ketika dia sudah bertahun-tahun pergi dari rumah. Lalu kemudian dia merindukan kelezatan buatan dari mamanya itu. Meskipun makanan itu sederhana, hanyalah tempe penyet, namun karena dibuat oleh kasih, kelezatan dari makanan itu melampaui kelezatan restoran bintang 5. Dan saudara-saudari yang terkasih, kasih itu bersifat kekal. Sebagaimana kasih sejatinya memuat makna tersendiri bahwa itu berharga penting. Sebagaimana dikatakan oleh Mother Teresa, bahwa bukan banyaknya, bukan hebatnya, atau bukan bagusnya pekerjaan, pelayanan, atau persembahan diri kita yang berharga penting itu. Namun seberapa besar kasih yang ada di dalam pekerjaan, pelayanan, dan persembahan diri itulah yang bernilai penting, bermakna penting di mata Tuhan dan bagi manusia penerima tindakan kasih kita. Sehingga nyatalah kita bisa melihat bagaimana Bunda Teresa di dalam hatinya dia penuh sukacita dan berdoa bahwa banyak orang-orang yang meninggal dunia di pangkuannya, para gelandangan, orang-orang sakit parah, semuanya meninggal di pangkuannya dalam keadaan bahagia, tersenyum. Sebab mereka merasakan dikasihi, diinginkan, dan diakui keberadaannya sebagai manusia. Mereka semua yang meninggal di pangkuan Mother Teresa meninggal dalam keadaan bermartabat. Demikianlah Mother Teresa mengatakan bahwa dia tidak takut lagi akan kematian, sebab kelak orang-orang yang pernah di pangkunya itu akan menyambutnya dengan senyuman. Maka dari itu kasih bersifat kekal, bahwa senantiasa kasih itu di dalam ikatan relasinya akan terus-menerus terjaga dalam sebuah tindakan-tindakan konkret kasih kita yang membekas di dalam hati kita dan semuanya terbawa di dalam kekekalan. Oleh karena itu marilah kita saling mengasihi dengan kasih yang telah dibenamkan kepada kita, kasih pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita pun boleh mencecap kebahagiaan surgawi.